hadis tentang hakim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min walil qada'i aw ja'ala qadiya bainan nas faqad dhahabi bi khairi sakin. 1428. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudaitu salatha isnani finnar wa wahidun fil jannah rajulun arafal haqqa faqadu bih fahuwa fil jannah wa rajulun arafal haqqa wa lam yaqdu bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqadu linnasi 'alal jahlin fahuwa finnar. Rawahul arba'ah wa shahhahul hakim. 1428. Dari Buraidah, dia berkata, Rasulullah bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 di surga, yaitu seseorang yang mengetahui kebenarannya dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga, dan seseorang yang mengetahui kebenaran namun ia tidak memutuskan kebenaran dengannya, maka ia di neraka, dan seseorang yang tidak mengetahui kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan kebodohan, maka ia di neraka. 1431. Wa an Amri bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza haqamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza haqam fajtahad thumma akhta'a falahu ajran muttafaqun alaih. Artinya 1431 dari Amr bin al-Ash bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukumi dengan ijtihadnya kemudian ternyata benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia menghukumi dengan ijtihadnya kemudian keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis tentang mengadili perkara. Yang pertama, hadis ke-1115. Haditsu Aisyah anna Hinda binta Utbah qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma la yatfiqi wa waladaki bil ma'ruf. Hadis yang ke-1119. Haditsu Abi Bakrah annahu kataba illa ibni wa kana bisijistan bi'an la taqdiya baina itsnaini wa anta khutban fa inna sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa khutban. Hadis Salamah radhiyallahu anha zaujan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusuma bi babi hujratihi fa kharaja ilaihi fa qala innama anna basharun wa innahu ya'tinil husna fala'alla ba'dakum bi an yakuna ablagha min ba'dim fa ahsibu annahu sadaqah fa aqdiya lahu bidzalik faman khudaitu ilaihu bihaqqi muslimin fa innama hiya iqit'atun minan nari falyahudha falyatruha. Artinya,
Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mendengar dari balik pintu rumah ada pertengkaran. Lalu beliau keluar menemui mereka, kemudian bersabda, "Aku ini hanya manusia biasa dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan kepadaku. Bisa saja salah seorang di antara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lainnya, hingga aku menganggapnya benar kemudian memberikan putusan baginya sesuai pengakuannya itu. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak seorang muslim, itu sejatinya adalah potongan api neraka yang aku berikan kepadanya. Terserah kepadanya mau mengambil atau meninggalkannya." Hadis Amri bin al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamul hakim wajtahada thumma ahsaba falahu ajrun wa idza hakamul wajtahada thumma ahta'a falahu ajrun. Artinya, Amr bin Ash meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad lantas ijtihadnya keliru, maka ia mendapat 1 pahala." Hadis tentang alat bukti. Hadis riwayat Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala law yu'tan nasu bid'awahum lid-dari jalun amwali qaumin wa dima'ahum walakinil baitna 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man ankar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, seandainya setiap orang diberikan atau dikabulkan sesuai dengan pengakuannya atau tuntutannya, tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut, dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari atau tuduhan. Hadis tentang saksi. Yang pertama, Anna Abi Amamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man i'ta'ata haqqa amrin muslimin biyaminih haramun alaihin an niyat wajibu lahunna qalu fa in kana sayyi'an yusayyiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huwan qudiban min araqi qala dzalika thuluthi marratin. Yang kedua, an Umar bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zajuzu sahadatu khoinin wala khoni'atin wala jizati khomrin ala huhihi wala yajuzu sahadatul khoni'in li ahlil baiti wal khoni'in alladhi yunfaqu alaihi ahlul baiti. Hadis tentang kesaksian. Haddatsana al-Hakamu bin Nafi'un akhbarana 2447 Sahihul Bukhari. Syu'aibun an az-Zuhri qala haddatsani Umayd bin Abdurrahman bin Aufin anna Abdullah bin Utbah qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu inna hunnasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahyi qad inqata'a
wa innama nakhudhukum al-ana bima zahara ilayna min sariratihi syai'ullahu yuhasibuhu fi sariratihi wa man azhara lana syuhadza wa man azhara lana syu'an lam ya'na lahum wa lam yusaddaqu wa in qala inna sariratahu hasanah. Sahih Bukhari 247 telah menceritakan kepada kami, Al-Hakam bin Nufi' telah mengabarkan kepada kami, Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Umayyah bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdullah bin Utbah berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya orang-orang telah mengambil wahyu sebagai pedoman pada masa hidup Rasulullah, dan hari ini wahyu sudah terputus. Dan hari ini kita menilai kalian berdasarkan amal-amal yang nampak atau zahir. Maka siapa saja yang secara zahir menampakkan perbuatan baik kepada kita percaya kepadanya dan kita dekat dengannya, dan bukan urusan kita apa yang tersembunyi darinya, karena hal itu sesuatu yang menjadi urusan Allah dan Dia yang akan menghitungnya. Dan siapa yang menampakkan perbuatan jelek kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan tidak membenarkannya, sekalipun di balik itu ada yang mengatakan baik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.